Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Sebelum kita memulai video ini, saya secara pribadi dan teman-teman dan semua keluarga mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita bahas negara Amerika. Walaupun dia negara yang adidaya, tapi Amerika takut untuk menyerang Indonesia. Ada banyak hal yang menyebabkan dia sebetul-betul segan sama Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, kekuatan militer Amerika itu masih tak terkalahkan negara adidaya ini. Tidak pernah berhenti melakukan pengembangan teknologi alutsistanya, sehingga mereka selalu kedatangan produk baru yang digarap di dalam negeri sendiri. Tak heran jika banyak negara sebisa mungkin tidak bersitegang dengan Amerika. Melihat kekuatannya tidak tertandingi, bagaimana dengan Indonesia? Pada kenyataannya, Indonesia juga memiliki kekuatan sendiri yang membuat Amerika berpikir 1000 kali untuk menyerang. Lantas apa saja alasan Amerika takut menyerang Indonesia? Berikut teknologi yang beberapa alasan yang sangat masuk akal dan memang itu apa adanya ya. Jadi kita punya negara betul-betul sangat disegani ya, bukan ditakuti. Kita tahu kan teknologi populer atau kekuatan militer Indonesia ini di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi raja militer Indonesia. Jadi memiliki kekuatan militer yang cukup dapat diandalkan dan tercatat sebagai salah satu militer terbaik di Indonesia. Atas perjuangan rakyat bersatu mengusir penjajah dari bumi Nusantara hanya dengan menggunakan senjata sederhana. Jepang akhirnya menyerah dan kembali ke negara asalnya. Tentu saja kemerdekaan Indonesia menjadi sorotan melihat Jepang dulunya begitu mendominasi wilayah Asia. Bahkan bagian dari perang dingin ini membuktikan bahwa kekuatan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi era modern Indonesia sudah memiliki alutsista berteknologi canggih yang sudah populer di dunia. Kita melihat dulu kekalahan Amerika Serikat dari tentara Vietnam dan Korea Utara. Vietnam dan Korea Utara pernah berguru dengan militer Indonesia ya. Jadi kekalahan Amerika Serikat oleh kedua negara itu membuatnya akhirnya segan ke negara Indonesia ya. Amerika Serikat juga sudah melihat kemampuan militer Indonesia dari latihan gabungan yang kerap dilakukan kedua negara. Kekuatan prajurit Indonesia dinilai sangat sukses membuat negara Amerika takjub dan salut. Nah, sekarang kita poin per poin ya. Indonesia punya pasukan elit yang sangat disegani di dunia kemiliteran ya. Di bidang militer Indonesia memang bukan nomor yang wahid, tapi Indonesia sekarang masuk itu 16 besar ya. Tentara Indonesia cukup membuat negara lain tuh ngeri kalau sampai berhadapan di medan perang. Pasukan elit Indonesia mendominasi di dalam kejuaraan militer internasional ya. Nama Kopassus tentu saja telah mendunia. Tercatat banyak operasi rahasia yang berhasil diselesaikan pasukan ini, mampu menerobos kawasan negara lain tanpa sepengetahuan negara itu. Kekuatan Kopassus juga disebut sangat handal di dalam berbagai pertempuran. Tak sedikit negara yang menilai
sesi latihan Kopassus termasuk yang paling brutal, paling gila. Ya tentu saja hal ini menjadi kelebihan Kopassus yang kita miliki kekuatan fisik, mental, dan performa yang garang. Dalam pertempuran, selain itu masih ada unit-unit spesial milik Indonesia, seperti pasukan elit TNI Angkatan Udara. Pasukan elit Angkatan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut, itu juga mempunyai yang sangat terkenal di dunia. Dan jaga, serta jajaran pasukan elit lainnya yang juga memiliki kemampuan luar biasa. Jadi kerjasama dengan Indonesia, itu NATO betul-betul harus mendekati dengan Indonesia, walaupun Indonesia tidak masuk di dalam negara NATO. Indonesia menganut konsep non-blok yang diterapkan di Indonesia, sangat mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang disegani oleh Amerika dan negara anggota NATO. Karena apa? Negara-negara yang memegang peran penting di masing-masing kawasan, Indonesia jadi negara besar dan pengaruh di Asia Tenggara. Untuk mendapatkan posisi yang strategis di wilayah Asia Tenggara, anggota NATO harus merangkul Indonesia. Salah satu kerjasama yang dilakukan ialah bidang militer. Hal ini membuat Amerika mengurungkan niat untuk menyerang Indonesia. Jadi itu beberapa hal, masih banyak juga itu Indonesia yang didukung dengan negara-negara penting, itu juga membuat mikir-mikir kalau Amerika mau nyerang Indonesia. Jadi sejauh ini persahabatannya dengan negara besar non-blok, Indonesia membuatnya bebas berteman dengan negara manapun jika mereka menyerang Indonesia. Bukan tak mungkin terjadi negara-negara sahabat akan melawan dengan Indonesia. Artinya yang melawan Indonesia pasti akan dibantu oleh negara-negara sahabatnya. Karena Indonesia itu dikenal dunia karena keramahan dan pertemanan yang kuat dengan negara sahabat. Bisa saja melakukan pembelaan melihat sahabatnya mendapat gangguan. Sebut saja misalnya Korea Utara, Rusia, Cina, itu semua teman baik Indonesia. Sehingga kalau sampai terjadi konflik dengan Indonesia, itu akan memperburuk hubungannya dengan Amerika. Jadi kita ini Indonesia bukan mengandalkan negara tetangga, tapi kita Indonesia juga sekarang itu berbenah diri dalam kondisi kemiliteran, baik itu darat, laut, udara. Dan ranking Indonesia pelan-pelan juga sudah naik. Sekarang udah ranking 13, melampaui Israel pun sudah di bawah Indonesia. Banggalah jadi negara Indonesia, banggalah jadi rakyat Indonesia. Terima kasih, merdeka.